Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Intan dengan NIM 2024-10-1003. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil desain saya, perancangan arsitektur 2, dengan judul Buana, yaitu sebuah hunian yang dirancang sebagai representasi keseimbangan antara manusia, aktivitas, dan juga lingkungan. Konsep ini tidak hanya berangkat dari kebutuhan fungsional pengguna, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan kontekstual, iklim tropis, serta filosofi arsitektur Bali sebagai dasar perancangan. Yang pertama, kita masuk ke dalam analisis site. Tapak berada di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan dengan luas 300 meter persegi dan termasuk dalam zona perumahan. Kawasan ini memiliki karakter sebagai hunian terencana dengan kepadatan rendah hingga sedang, serta lingkungan yang relatif tenang. Dari sisi perkembangan kawasan, area ini telah mengalami transformasi dari lahan kosong menjadi kawasan hunian matang. Hal ini menunjukkan bahwa proyek memiliki konteks lingkungan yang stabil, namun tetap memiliki potensi pengembangan kualitas hunian. Dari aspek regulasi, KDB 60%, yaitu luas bangunan maksimal 180 meter persegi per lantai. Lalu KLB 1,8, yaitu luas total bangunan 540 meter persegi, dan maksimal lantai itu berjumlah 3 lantai. Artinya secara desain terdapat peluang untuk mengembangkan bangunan secara vertikal tanpa melanggar regulasi. Selanjutnya dari analisis potensi. Tapak memiliki keunggulan utama berupa view ke arah sungai dan vegetasi yang memberikan kualitas visual dan mikroklimat yang lebih baik. Namun terdapat kendala berupa tiang listrik dan vegetasi tinggi yang berpotensi untuk mengganggu view. Respon desainnya adalah mengarahkan bukaan ke arah sungai, mengatur elevasi bukaan agar tetap mendapatkan view yang optimal. Dari sisi iklim, kawasan memiliki karakter tropis lembab dengan curah hujan tinggi dan kelembapan 75-85%. Ini berarti bangunan harus mampu bernapas. Strategi yang digunakan yaitu cross ventilation untuk mengalirkan udara alami, lalu ada overhang dan secondary skin untuk mengurangi panas, highlight untuk pencahayaan alami, dan juga material yang tidak menyerap lembab. Dari analisis angin, aliran dominan melewati tapak sehingga massa bangunan tidak dibuat masif tertutup, melainkan lebih terbuka dan berpori sehingga bangunan dibuat menjadi dua massa. Sedangkan dari sisi kebisingan, sumber utama berasal dari jalan depan, maka area depan difungsikan sebagai buffer dengan vegetasi dan juga zona publik. Dari analisis tersebut diambil beberapa prinsip desain utama, yaitu orientasi bangunan mengarah ke potensi terbaik, yaitu ke arah depan, ke arah sungai. Zona depan sebagai filter terhadap kebisingan sehingga dibuat zona depan sebagai zona publik. Lalu inner courtyard sebagai strategi iklim dan pencahayaan, dan juga sebagai natah yang terinspirasi dari arsitektur Bali. Lalu massa bangunan tidak menghalangi aliran angin. Lalu elevasi dan sistem drainase sebagai respon terhadap resiko air. Sintesis ini menjadi dasar pembentukan zoning, massa, dan juga konsep ruang. Lalu kita masuk ke user analysis. Pengguna utama adalah keluarga dengan latar belakang yang cukup kompleks, produktif, dan juga dinamis. Ayah memiliki karakter rasional dan produktif sehingga membutuhkan ruang kerja yang privat dan juga kondusif. Ibu memiliki karakter kreatif dan ekspresif sehingga membutuhkan ruang yang estetis dan inspiratif seperti writing corner dan spot foto. Anak memiliki karakter aktif dan eksploratif sehingga membutuhkan ruang bermain yang fleksibel dan juga aman. Dari sini terlihat bahwa rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai tempat bekerja, tempat berkarya, dan tempat eksplorasi. Selain itu, terdapat pengguna tambahan seperti ART dan juga kakek nenek yang seringkali visit sehingga diperlukan pemisahan zona yang jelas antara privat, publik, dan servis. Hal ini kemudian menghasilkan kebutuhan ruang yang cukup beragam, mulai dari ruang produktif seperti home office dan ruang musik, hingga ruang rekreatif seperti kolam renang dan rooftop.
Selanjutnya kita masuk ke programming dan bubble diagram. Program ruang disusun berdasarkan prioritas kebutuhan agar desain tetap efisien dan tidak berlebihan. Zoning utama dibagi menjadi, yang pertama ada publik di depan untuk menerima tamu dan meredam noise. Yang kedua ada semi publik di tengah, yaitu ruang keluarga dan aktivitas bersama. Lalu yang ketiga ada privat di atas sebagai area istirahat atau yang lebih bersifat kekeluargaan. Lalu yang keempat ada servis di area terpisah, yaitu untuk menjaga privasi dan kebersihan. Melalui bubble diagram, hubungan ruang itu diatur berdasarkan kedekatan fungsi dan alur aktivitas. Contohnya yaitu dapur dekat dengan ruang makan, ruang keluarga terhubung dengan courtyard, home office dipisahkan dari area ramai. Inner courtyard itu menjadi elemen kunci karena berfungsi sebagai pusat orientasi ruang, sumber pencahayaan alami, serta penghubung visual antar ruang. Selanjutnya kita masuk ke konsep desain. Konsep utama adalah buana, yang berarti dunia kecil atau representasi kehidupan dalam skala rumah. Konsep ini diambil dari filosofi Bali yang melihat rumah sebagai bagian dari sistem kosmos, sehingga harus memiliki keseimbangan antara manusia, alam, dan juga aktivitas. Implementasi konsep dilakukan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama itu ada hierarki ruang, utama, madya, dan nista. Utama itu ruang paling privat, madya itu ruang aktivitas utama, dan nista ruang publik atau service. Hierarki ini diterjemahkan menjadi zoning vertikal dan horizontal dalam bangunan. Yang kedua itu ada natah atau inner courtyard-nya, berfungsi sebagai pusat rumah yang untuk meningkatkan ventilasi alami, lalu memberikan pencahayaan, serta menciptakan hubungan visual antar ruang. Yang ketiga itu ada elemen transisi. Di sini berupa pintu masuk entrance yang kalau di rumah Bali itu biasanya candi bentar atau angkul-angkul, digunakan sebagai konsep transisi dari luar ke dalam sehingga pengalaman ruang menjadi bertahap, tidak langsung terbuka. Lalu yang keempat ada respon iklim melalui bentuk atap, menggunakan atap limasan dengan material modern atau bitumen yang tetap mempertahankan nilai lokal dengan pendekatan kontemporer. Yang kelima itu ada material alami, penggunaan batu alam dan kayu yang dominan untuk menciptakan kesan hangat dan kontekstual terhadap lingkungan tropis. Lalu yang keenam ada elemen air dan lanskap, tidak hanya sebagai estetika tetapi juga sebagai strategi mikroklimat untuk menurunkan suhu dan meningkatkan kenyamanan. Kita masuk ke hasil desain. Pada side plan terlihat zoning yang jelas antara area publik di depan dan privat di belakang. Di lantai 1 difokuskan pada aktivitas publik dan aktivitas seperti ruang tamu, gym, dan sport pool. Lantai 2 lebih privat dengan kamar tidur utama, kamar anak, dan juga ruang keluarga dan dapur bersih. Lantai 3 menjadi ruang tambahan yang sifatnya rekreatif seperti rooftop, ruang musik, biliar, gudang, dan lain-lain. Secara vertikal terdapat void dan inner courtyard yang menjadi konektivitas visual dan aliran udara. Pada tampak bangunan terdapat perpaduan antara bentuk atap tradisional dengan pendekatan modern minimalis. Pada potongan terlihat bagaimana cahaya dan udara masuk ke dalam bangunan melalui courtyard dan bukaan silang. Jadi dapat disimpulkan bahwa desain buana tidak hanya berfokus pada fungsi, tetapi juga bagaimana ruang dapat membentuk pengalaman hidup yang seimbang antara produktivitas, kreativitas, dan juga kenyamanan. Dengan mengintegrasikan aspek konteks, iklim, dan filosofi, diharapkan hunian ini mampu menjadi ruang hidup yang adaptif dan juga bermakna bagi usernya, yaitu Dito Percussion, Ayu Big Slamet, dan juga Dia Skala Bumi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.